Guys, balik lagi di DMV bersama Mimin yang kurang kerjaan yang hobinya cuma nontonin donghua. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini Mimin bakal bawain salah satu donghua terbaru yang juga rilis di bulan Oktober 2022 ini. Dimana donghua yang satu ini berjudul 40 Millennium of Cultivation yang menceritakan kisah sosok Liao, dimana ia adalah seorang pengrajin jenius. Namun selama ini ia tidak mampu menembus kemacetan sebab rendahnya perkembangan pada kultivasinya. Namun tidak disangka, ia memperoleh 40.000 tahun kultivasi secara kebetulan. Hal ini membuat pengetahuan dan juga kekuatannya kini semakin terbuka. Akan tetapi, ia masih harus melewatkan ujian masuk pertama. Dalam menghadapi ujian itu, ia mendapatkan banyak dorongan dari teman-teman dan juga mentornya. Ia juga mengandalkan tekadnya untuk kembali mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam ujian masuk itu. Dan pada akhirnya berkat semua dukungan dan tekad dalam dirinya, ia berhasil memasuki sebuah universitas pilihan yang menuntun kisahnya dalam mewujudkan mimpinya menjadi seorang pengrajin terkenal. Oke guys, nampaknya ini adalah sebuah cerita yang akan dapat memberikan motivasi bagi kita semua. Siap untuk menyaksikan pergolakan seorang Liao dalam mewujudkan impiannya? Tanpa basa-basi lagi langsung aja kita kuy ke ceritanya. Sebagai awal yang memberikan kesan yang sangat menarik, kita diperlihatkan sebuah zaman yang nampak sangat modern disertai dengan alat-alat yang sangat canggih. Kemudian kita diperlihatkan seseorang yang tengah mengotak-atik sebuah mesin di tangannya dan mengeluarkan dua buah robot kecil. Robot-robot itu berlarian dengan cepat, kemudian masuk ke bagian dalam tanah yang sepertinya itu adalah sebuah jebakan. Sosok pria itu kemudian menggunakan kecanggihan teknologi miliknya. Ia nampak tengah mengincar sesuatu. Ketika ia menemukannya, ia menekan sebuah tombol dan tiba-tiba saja robot kecil yang masuk ke tanah tadi meledak di atas orang-orang yang tengah berlarian. Pria itu kemudian meluncur dengan mulus ke arah para pria yang tengah berlarian tadi. Dengan kemampuannya, ia melompat dan menendang wajah pria-pria itu, hingga salah seorang di antaranya sangat murka dan menyumpah serapahinya, sembari menyebutkan nama sosok pria yang memasang jebakan itu. Dan dari sini kita bisa tahu, itu adalah Liao, MC kita pada film ini. Liao melesat dengan sangat cepat, tanpa memperdulikan orang-orang di belakangnya. Akan tetapi, sesuatu yang nampak seperti robot yang sangat besar berlahan roboh di atasnya. Liao berusaha menghindari setiap bagian dari robot yang rusak itu, hingga ia nampak berteriak meminta tolong kepada sebuah robot yang tanpa basa-basi langsung menghampirinya dan menjauhkannya dari reruntuhan itu. Liao melayang di udara, di antara sesuatu lainnya yang nampak seperti robot besar yang memiliki tugas untuk membuang limbah. Liao melesat keluar dari kabut dan ia nampak mendeteksi sebuah benda dari limbah-limbah itu. Ketika ia menemukan benda tersebut, ia segera meraihnya dan tersenyum penuh kepuasan. Berikut beberapa saat, kita diperlihatkan sosok yang bernama Fei Long meluapkan kesalahannya kepada Liao, yang menurutnya pernyataannya selalu mencuri bisnisnya. Ia sangat marah hingga nampak sedikit mengancam Liao dengan mengatakan bahwa ia bukanlah vegetarian. Terdengar mengerikan guys. Akan tetapi hal itu tidak membuat Liao menampakkan ketakutan sedikit pun kepadanya. Liao kemudian melemparkan benda yang ia dapatkan sebelumnya ke arah Fei Long yang seketika membuatnya menghentikan kekesalannya. Liao menjelaskan, itu adalah salah satu otak naga yang dimurnikan oleh Sakte Qinlong dari model yang paling lanjut dan mampu memperhitungkan lebih dari 5.000 pikiran dalam satu detik. Dan meskipun terbakar benda itu tidak akan rusak. Di sana juga MC kita ini sebenarnya sangat menghormati Fei Long. Liao kemudian berdiri di antara tumpukan limbah itu dan kembali berkata bahwa jika saja ia tidak ada ujian masuk, saat itu ia sangat membutuhkan uang untuk mengembangkan akar spiritualnya. Lalu ia bertanya mengapa Fei Long tidak ikut keluar dan bertarung saja. Meskipun peluit akhir dibunyikan, lalu bertanya bagaimana tanggapan Fei Long. Fei Long nampak menimbang-nimbang dan seketika mengacukan jempolnya ke arah Liao, sembari mengatakan Liao si burung bangkai nampak lumayan di matanya. Dan tidak heran, ia adalah satu-satunya di zaman kota Chaoyang yang bisa diterima di SMP Chixiao nomor 2. Dengan lagak sombongnya, Fei Long mengatakan bahwa jika Liao berhasil diterima di 9 sekolah gabungan, maka hak itu tidak terlepas dari berkat bantuannya. Fei Long dan juga para bawahannya kemudian pergi setelah mendapatkan sesuatu yang nampak sangat menakjubkan itu. Selepas Fei Long pergi,
Leo menghembuskan napas lega sembari terduduk mengatakan bahwa ia berikan kepada Peilong adalah sesuatu yang sangat murah jika dibandingkan dengan sesuatu yang ada di tangannya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seseorang kakek yang nampak tengah bersantai dengan banyak barang-barang canggih di sampingnya. Leo kemudian menghampiri kakek itu dan nampaknya memilih sesuatu benda sebelum akhirnya ia mendapat teguran dari kakek itu. Melihat bagaimana teguran itu disampaikan, mereka nampak sebagai dua orang yang saling mengenal jauh. Iya, itulah kebenarannya. Kakek itu adalah kakek dari Leo. Leo melemparkan sebuah benda yang membuat kakeknya langsung sumringah dan mencoba penggunaan benda itu. Kemudian memuji kehebatan dari Leo dengan mengatakan bahwa Leo benar-benar mewarisi keahlian pengrajin dari ayahnya dan meminta Leo untuk tidak menyia-nyiakan bakatnya itu. Namun Leo menghembuskan napasnya sembari berjalan ke arah kakeknya. Ia mengatakan bahwa itu mudah saja. Tiba-tiba mesin sampah kuantum federasi terbang tepat di atas mereka. Leo bertanya-tanya sudah berapa kali mesin sampah itu dibuang. Ia berpikir hak itu akan membuatnya cepat kaya. Ia kemudian meminta bayaran kepada kakeknya atas barang yang ia berikan sebesar 9.000. Sementara sisanya ia berikan untuk nenek Wang. Karena ia tidak tahan melihatnya berdiri dan berlutut di papan cuci. Ketika Leo ingin melangkah, kakek Wang kembali memanggilnya. Ia mengatakan agar Leo tidak mengecewakan ayahnya yang telah pergi dan lebih fokus terhadap belajarnya untuk memasuki ujian. Dan jangan terus bermain dengan Peilong untuk mengambil kapal sampah. Kakek Wang bahkan mengetahui bahwa Leo sedang membutuhkan uang untuk mengembangkan akar spiritualnya. Ia pun menawarkan kepada Leo bahwa ia memiliki uang pribadi dan jika Leo membutuhkannya, ia dapat memberikan uang itu. Leo dengan wajah tenang berusaha meyakinkan kakek Wang bahwa ia masih mampu mengatasi masalah itu. Ia mengatakan dengan agak sedikit bercanda agar kakek Wang tidak terlalu merasa khawatir atas dirinya. Ia juga mengatakan bahwa menjadi seorang pengrajin seperti ayahnya adalah impiannya. Akan tetapi, ketika Leo mulai melangkah jauh dari tempat kakek Wang berada, kakek Wang sedikit bermonolog, mengatakan bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang pengrajin. Leo harus memasuki 9 sekolah gabungan terlebih dahulu. Scene kemudian berpindah kembali memperlihatkan area pembuangan mesin sampah kuantum federasi. Terlihat pula MC kita yang kembali mengotak-atik alat modern di tangannya dan mengeluarkan sebuah cahaya kekuatan dari sana tepat mengenai seekor binatang buas. Seketika MC kita melihat segerombolan binatang berkepala dua dalam satu tubuh yang sama. Ia pun langsung mengejarnya, membelok di tikungan tebing yang tajam dengan sangat terampil. Sebuah strategi pencegatan tepat berada di hadapannya. Ia melompat dari tebing ke tebing hingga melayang di udara dan berakhir mendarat di atas tanah sembari menancapkan pedangnya. Para binatang itu sangat ganas, melolong seperti serigala, seperti sebuah auman yang menyatakan pergerakan. Seketika segerombolan binatang buas itu berlari ke arah MC kita. Tak tanggung-tanggung, MC kita dengan keberaniannya mengeluarkan sebuah perisai dan berlari menyerang sekawanan binatang buas itu. Dengan sangat cekatan ia memainkan pedangnya. Dari yang pada awalnya hanya satu pedang, ia langsung mengeluarkan pedang lainnya dan menebas binatang buas itu dengan 2 pedang. Di belakang MC kita, nampak kekuatan yang berputar seperti angin puting beliung. Scene kemudian berpindah, memperlihatkan seseorang yang tengah melaporkan sesuatu keadaan tidak normal yang terdeteksi pada mesin di hadapannya. Seseorang lainnya menambahkan bahwa ada masalah dengan sistem ujian dan ia meminta untuk memeriksa hal itu. Scene kemudian memperlihatkan MC kita yang masih sibuk dengan usahanya untuk membatai semua binatang buas itu. Akan tetapi tiba-tiba lengannya tertahan oleh binatang buas itu. Tidak ingin menyerah dengan kemampuan mengrajinnya, sebuah strategi pembentukan alat yang cukup canggih terbentuk di pikirannya dan tampil dengan tepat di depan matanya. Ia kemudian menarik 2 benda dengan energi tangannya dan menyatukan keduanya. Segera setelah itu, energi yang keluar dari kedua alat itu menyambar 2 binatang buas di belakangnya seperti kilat dan memusnahkannya. Tidak berhenti di situ. Ia kembali menggunakan alat itu, memasukkan sesuatu ke dalamnya dan sebuah kekuatan mengalir menuju sebuah mesin besar. Yang kemudian dalam hitungan detik langsung mengeluarkan kekuatan yang cukup besar dan memusnahkan banyak binatang buas yang berlarian ke arahnya. Akan tetapi, nampak seperti serigala yang ingin membalas dendam,
Binatang buas lainnya langsung berdatangan dalam jumlah yang sangat besar. Sedikit membuat MC kita tercengang, namun sama sekali tidak menampakkan rasa takut di wajahnya. Sebuah perisai tiba-tiba terbentuk di sekelilingnya dan membuat para binatang buas itu terhenti karena tidak mampu melewati perisai itu. Nampaknya perisai itu adalah pertanda berakhirnya ujian. Sesuatu kemudian terdengar seperti itu dari pihak penguji. Kini saatnya mengumumkan hasil ujian. Sin kemudian memperlihatkan sekumpulan orang yang mengikuti ujian tengah menanti pengumuman hasil ujian mereka. Sin berpindah memperlihatkan pihak pengawas ujian tengah mendeteksi situasi ujian. Nampaknya ada sedikit masalah pada gudang 2. Sedang energi telah mencapai nilai kritis dan pastinya orang yang ada di dalamnya akan berada dalam bahaya. Untuk itu mereka harus mengaktifkan tombol manual untuk membuka gudang 2 itu. Sin kemudian memperlihatkan situasi ramai para peserta ujian. Tiba-tiba salah seorang penguji menghampiri mesin gudang 2 dan mengotak-atik bagian mesinnya itu. Seketika sebuah pengumuman cukup mengejutkan para peserta lainnya, yakni kehadiran peringkat kedua dengan kemampuan bertarung 530 poin. Dia adalah MC kita, Liao. Dengan agak sempoyongan, Liao keluar dari gudang 2 dan langsung disambut oleh peserta lainnya. Selanjutnya, pengumuman hasil pemahaman dari ujian bertarung 9 sekolah gabungan. Setelah penggalian dari tingkat pengembangan akar spiritual dan skor pertempuran, jelas saja jika dalam hal ini posisi Liao terpaksa harus tergeser oleh peserta kelas kunci. Hasil ujian itu nampak mengecewakan para peserta kelas umum, karena 3 kali berturut-turut kelas kunci selalu mendapatkan posisi yang menguntungkan. Sementara mereka seolah tidak pernah memiliki kesempatan atas posisi yang gemilang seperti itu. Dengan tampang lesu, MC kita pun melangkah keluar disusul oleh temannya. Temannya memberikan ia semangat, dan MC kita menjawab dengan mengatakan bahwa ia harus meningkatkan pembukaan akar spiritualnya menjadi 60%. Karena jika tidak, ia bahkan dapat dengan mudah dikalahkan oleh kelas kunci, meski hanya dengan 300 poin dalam ujian. Belum lagi untuk masuk ke 9 sekolah gabungan. Temannya pun menyambungi dengan cepat bahwa untuk itu ia harus meningkatkan 25% lagi, dan tentu hal itu cukup menguras biaya. Sesaat ketika MC kita dan temannya tengah membahas cara untuk meningkatkan akar spiritual, sekumpulan murid kelas kunci berjalan tepat di depan mereka. Segera temannya menarik MC kita yang tidak menyadari hal itu untuk menyingkir. Pada saat berpapasan, Elian Lee nampak sedikit membalas tatapan dari MC kita sebelum sebuah pengumuman terdengar. MC kita menatap para murid kelas kunci itu. Temannya menyangka bahwa MC kita telah menatap si Jasue, karena ia adalah dewi sekolah dan keluarganya berteman baik dengan keluarga Elian Lee. Sin kemudian berpindah ke sebuah outdoor yang cukup luas. Seluruh peserta tengah berkumpul di sana. Begitu juga dengan MC kita. Sebuah pengumuman terdengar bahwa ada 100 hari tersisa sebelum ujian masuk gabungan. Sedangkan para murid lain tengah memperbincangkan latihan untuk persiapan ujian itu. Liao tengah mengotak-atik sesuatu dan Elian Lee nampak memperhatikannya. Di samping itu seseorang di podium mengatakan bahwa mereka tengah mengundang tamu spesial, yakni orang berbakat lulusan dari sekolah itu, bintang harapan dari federasi. Ia adalah Peng Hai. Sesuatu yang terbang di atas mereka kemudian mendarat. Di dalamnya seseorang Peng Hai yang jenius keluar dan membuat para murid bersorak untuknya. Ia adalah seseorang yang berhasil mengembangkan akar spiritualnya hingga 100% dalam waktu 12 tahun. Peng Hai memulai pidatonya. Ia bertanya kepada para peserta ujian hal yang membuatnya menjadi orang hebat saat ini baginya tidaklah mudah. Sebab harus memahami arti kemampuan sendiri. Tidak hanya sebatas meningkatkan akar spiritual dan bersekolah di sekolah elit itu. Peng Hai juga mengatakan bahwa ia akan memberikan latihan yang berat. Untuk itu ia menginginkan para peserta mengerti apa maksud dari kemampuan itu sendiri. Semua peserta bertepuk tangan untuknya, termasuk juga MC kita yang nampak sangat kagum dengan Peng Hai. Ketika Peng Hai melangkah pergi dari podium, seseorang yang sebelumnya kembali mengumumkan pelatihan dibatasi hanya untuk para murid yang akar spiritualnya tidak berkembang melebihi 60% dan pendaftaran akan dimulai besok. Para murid kelas umum nampak kecewa dengan pembatasan itu. MC kita juga kemudian melihat ke arah Jasue yang berjalan keluar dari barisan.
Ia mengikutinya ke sebuah ruangan yang penuh dengan alat-alat canggih. Sesuatu menarik perhatiannya. Ia pun meraih benda itu dan menyebutnya Guanling 7 jenis lebih dari 100 tahun. Sosok Jesue kemudian keluar dan mengatakan bahwa itu adalah barang peninggalan neneknya yang rusak beberapa tahun lalu. Dia berharap MC kita mampu memperbaikinya. Dengan kecerdasan MC kita mencoba memeriksa kerusakan pada Guanling itu. MC kita mengatakan bahwa ada masalah pada heatsinknya, sehingga menyebabkan peningkatannya tidak normal dalam suhu internal otak kristal selama pengoperasiannya. Penjelasan MC kita terhenti ketika Jesue mendekat dan menatap lekat sebuah gambar yang nampaknya dirinya dan juga neneknya muncul dari alat itu. Mereka pun memulai penawaran untuk biaya perbaikan alat itu. Tiba-tiba saja MC kita menyebutkan harganya. Jesue melakukan penekanan akar spiritual untuk memaksa harga. Dengan menahan rasa sakit, MC kita mengatakan bahwa harganya memang lebih tinggi. Akan tetapi ia memastikan bahwa tidak akan ada orang kedua yang bisa memperbaikinya. Dengan terpaksa Jesue menyerahkan otak kristal itu untuk diperbaiki oleh MC kita. Setelah Jesue melangkah pergi, MC kita bertekad suatu hari nanti ia akan meningkatkan akar spiritualnya. Shin kemudian memperlihatkan yang tengah berjalan sembari menghitung jumlah uang yang ia dapat dari usaha memperbaiki otak kristal tadi. Tiba-tiba saja seseorang memanggilnya. Ia adalah Lian Li, melangkah dengan wajah angkuhnya. Lian Li nampak tengah meremehkan MC kita. Tiba-tiba, Lian Li memukul tinju tepat mengenai MC kita. Tidak berhenti di situ, Lian Li kemudian kembali mencemooh MC kita dan mengatakan bahwa kelas umum hanyalah sampah. MC kita nampak menahan amarah juga rasa sakitnya. Kemudian Shin berpindah memperlihatkan MC kita yang berjalan, sembari memorinya terus berputar pada sikap orang-orang yang meremehkannya. MC kita bertekad untuk menjadi Master Smith sejati dan memasukkan Lian Li ke dalam tempat sampah. Tanpa sengaja kemudian ia melihat seseorang tengah berdiri di jalur lalu lintas transportasi. Orang itu nampak berteriak, sedangkan MC kita bertanya-tanya apa yang orang itu lakukan di tempat berbahaya seperti itu. Seketika ia menyadari sebuah kereta nampak akan melintas di jalur itu. MC kita berulang kali berteriak agar orang itu menyingkir dari jalan itu. Akan tetapi, bukannya menyingkir, orang itu nampak mengeluarkan sebuah kekuatan yang sangat besar ke arah kereta yang melintas. Hingga film pun bersambung. Oke guys, gimana pendapat kalian soal film yang satu ini? Mimin tunggu tanggapan kalian di kolom komentar ya. Tak lupa Mimin ingatkan, subscribe channel ini ya, biar Mimin makin semangat update alur ceritanya. Mimin pamit undur diri dulu, dan bye-bye.